Malam itu terasa terlalu tenang. Kuala Lumpur seolah sedang menahan napasnya. Please read your new text message. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Pesawat demi pesawat lepas landas ke angkasa satu persatu. Tapi malam itu, di antara semua penerbangan, ada satu pesawat yang akan mengubah segalanya. Malaysia Airlines penerbangan 370. Tujuannya Beijing, Tiongkok. Di dalam kabin, 227 penumpang dan 12 awak duduk dengan tenang. Sebagian sudah tertidur, sebagian sedang membaca. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka terlihat oleh dunia. Dua 20 menit pertama berjalan mulus, tanpa gangguan, cuaca bersih, dan tidak ada tanda bahaya. Hingga pada akhirnya, pesawat itu lenyap, menghilang dari radar, menghilang dari radio, menghilang dari dunia. Sejak saat itu, satu pertanyaan terus menggema. Apa yang sebenarnya terjadi pada MH370? MH370 dioperasikan menggunakan Boeing 777-200ER, salah satu pesawat penumpang paling modern dan andal di zamannya. Di kokpit, ada Kapten Zahari Ahmad Shah, pilot senior dengan lebih dari 18.000 jam terbang. Dan di sampingnya, ada Farik Abdul Hamid, kopilot muda yang sedang menyelesaikan pelatihan akhirnya. Pada pukul 01:19, terdengar suara terakhir dari kokpit. Kalimat sederhana, hanya salam perpisahan standar. Namun setelah itu, tidak ada komunikasi lebih lanjut. Radar sipil kehilangan sinyalnya, namun radar militer masih mencatat sesuatu yang aneh. Pesawat berbelok tajam ke kiri, berbalik arah, melintasi semenanjung Malaysia, lalu menuju barat daya ke arah Samudra Hindia. Tak ada sinyal darurat, tak ada panggilan panik, tak ada pesan otomatis dari sistem pesawat. MH370 terus terbang, diam, sunyi, tanpa jejak, hampir 7 jam lamanya. Ketika MH370 dinyatakan gagal mendarat di Beijing pada pukul 06:30 pagi, kekacauan pun dimulai. Malaysia Airlines mencoba menghubungi pesawat, namun tidak ada jawaban. Di bandara, keluarga penumpang menunggu dengan cemas, tapi layar kedatangan tetaplah kosong. Di ruang kontrol udara, informasi saling bertabrakan. Radar militer sebenarnya menangkap belokan pesawat, tapi tak ada yang melaporkan hal itu lebih awal. Dunia pun mulai bergerak. Dalam hitungan hari, dimulailah pencarian udara dan laut terbesar dalam sejarah penerbangan. Lebih dari 26 negara ikut serta, ribuan personel dikerahkan, ratusan kapal dan pesawat diturunkan ke laut. Namun pencarian itu seperti mencari jarum di dasar samudra, karena tak ada yang benar-benar tahu di mana pesawat itu berada. Beberapa hari setelah pesawat hilang, muncul secercah harapan. Perusahaan Inmarsat, penyedia komunikasi satelit global, mengumumkan bahwa MH370 sempat mengirim sinyal otomatis selama berjam-jam setelah kontak radar hilang. Berdasarkan analisis ping satelit itu, para ahli memperkirakan bahwa jalur terakhir pesawat
berada di selatan Samudra Hindia, wilayah terpencil dan jauh dari jalur penerbangan manapun. Tapi, itu hanya sebatas perhitungan matematis. Tak ada koordinat pasti. Setahun pun berlalu sebelum adanya tanda nyata. Sebuah potongan sayap ditemukan di Pulau Reunion di barat Samudra Hindia. Potongan sayap itu cocok dengan Boeing 777 MH370. Setelah itu, potongan-potongan lain muncul, seperti panel kabin, pecahan koper, dan bagian interior pesawat. Semuanya ditemukan di negara-negara pesisir timur Afrika, yaitu Madagaskar, Mozambik, dan Tanzania. Namun bagian utama pesawat tak pernah ditemukan. Tak ada ekor, tak ada kokpit, tak ada kursi, dan tak ada tubuh. Hanya potongan-potongan kecil, seperti teka-teki yang tak pernah lengkap. Minimnya bukti fisik, hilangnya kotak hitam, membuka ruang bagi berbagai spekulasi. Ada yang menyebut bunuh diri pilot, ada yang menduga pembajakan, ada pula yang mengisyaratkan sabotase militer, bahkan eksperimen teknologi rahasia. Salah satu teori paling sering dibahas berasal dari analisis penerbangan, bahwa Kapten Zaharisha sengaja mematikan sistem komunikasi, merubah arah, lalu menerbangkan pesawat hingga kehabisan bahan bakar di wilayah tak berpenghuni. Namun semua itu hanyalah sebatas teori. Di tengah kekacauan pencarian, Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia mendapat kritik keras. Data radar sempat disembunyikan, informasi yang diberikan ke media saling bertentangan, koordinasi dengan negara-negara lain pun menjadi berantakan. Banyak yang percaya jam-jam pertama momen paling krusial itu terbuang sia-sia karena lambatnya informasi. Hingga pada akhirnya muncullah pertanyaan, apakah hal ini memang disembunyikan? Apakah pihak militer sebenarnya tahu lebih banyak dari apa yang mereka katakan? MH370 bukan sekedar kecelakaan penerbangan. Ia adalah simbol keterbatasan manusia. Bagaimana di era satelit, radar, dan konektivitas global, kita masih bisa kehilangan sesuatu sebesar pesawat komersial. 49 negara ikut mencari, lebih dari 200 juta dolar dihabiskan, tapi hingga hari ini, MH370 belum ditemukan. Di balik setiap kursi di pesawat itu, ada nama, ada keluarga, ada cerita yang belum selesai, dan bagi mereka yang ditinggalkan, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, melainkan ketidaktahuan.